Dah. Selamat malam semuanya. Kami dari Malam. kelompok pengantar akuntansi hari ini mau menjelaskan chapter 8 Accounting for Receivable. Sebelumnya kami mau perkenalkan diri. Nama saya Safira, NIM-nya 2019 1152004. Nama saya Sinta Trisnawati, NIM-nya 2019 1152002. Nama saya Suci Amalia dengan NIM saya 2019 1152001. Kita langsung ke materi ya. Ini chapter 8, Accounting for Receivable. Ini outline-nya ada learning objective 1, 2, 3, 4 yang nanti akan dijelaskan oleh kami. Yang pertama, learning objective 1 menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui piutang. Terus, istilah receivable mengacu pada jumlah jatuh tempo dari individual atau perorangan dan perusahaan. Receivable atau piutang diharapkan dapat ditagih dalam bentuk cash. Manajemen atau yang mengelola receivable atau piutang sangat penting karena aktivitasnya sangat penting untuk setiap perusahaan yang kegiatannya menjual barang atau jasa secara kredit. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan dan pengorganisasian yang jelas. Receivable atau piutang adalah sangat penting karena dia mewakili satu dari yang paling liquid dari aset perusahaan. Ini contohnya jumlah jatuh tempo dari individual dan company yang diharapkan dapat ditagih dalam bentuk cash. Ini contoh company-nya, ini persentasinya. Adidas 16%, Hyundai dari Korea itu 5%, terus Samsung 13%, Nestle 41%, dan lain-lain. Kemudian tipe-tipe dari piutang atau receivable ada 3. Yang pertama account receivable, not receivable, dan other receivable. Account receivable itu jumlah yang dihutangkan oleh pelanggan dari hasil penjualan barang dan jasa. Kalau not receivable itu written promise, maksudnya itu janji yang tertulis, formal instrument untuk jumlah yang akan diterima. Ini umumnya ada bunganya. Kalau yang ada receivable itu kegiatan non-trade, dari kegiatan-kegiatan non-trade seperti dari bunga, dari biaya-biaya, pajak, dan lain-lain. Kalau account receivable dan non receivable ini bidangnya di trade, yaitu terkait penjualan, main activity-nya di penjualan. Kalau untuk account receivable, umumnya jangka waktunya pendek. Kalau not receivable, jangka waktunya biasanya lebih panjang, dan ada maturity date-nya, yaitu ada jatuh temponya tanggal berapa, gitu. Service organization atau perusahaan jasa mencatat piutang ketika dia memberikan suatu jasa dalam bentuk kredit. Kalau perusahaan dagang mencatat account receivable atau piutang saat mereka menjual barang dalam bentuk kredit. Penjual bisa saja memberikan diskon untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat. Pembeli mungkin ada kemungkinan untuk mengembalikan barang kalau barang yang diterima tidak seperti yang diharapkan. Untuk diketahui kalau barang yang dikembalikan itu mengurangi receivable atau piutang. Ilustrasinya, asumsi Zhang Ltd pada 1 Juli menjual barang secara kredit kepada Lee Store
sebanyak 1.000 yuan. Termnya 2% per 10 hari, dan due-nya 30 hari. Jumlah dalam ribuan. Pada 5 Juli, si Listor ini mengembalikan ke penjual 100 yuan karena barangnya mungkin rusak atau gimana. Untuk journal entry-nya pada Juli 1 dia kan ada penjualan. Jadi account receivable pada sales revenue, pada pendapatan penjualan sebanyak 1.000. Yang kelima itu ada pengembalian barang, dicatatnya sebagai sales return and allowance mengurangi account receivable. Ini dapat dipelajari ilustrasinya. Ini sama ya contohnya ya. Kalau ini yang ada diskonnya ini. Pada 1 Mei, Wilton menjual merchandise. Termnya 3% per 15 hari, net 45 hari. 4 Mei, si pembelinya mengembalikan barangnya sebanyak 2.000 euro. Terus 16 Mei itu Wilton menerima pembayaran, terus disuruh prepare journal kan. Belinya kan 1 Mei, pengembaliannya 16 Mei, jadi pas 15 hari, jadi masih dapat diskon. Dicatatnya itu dikurangin dari pengembalian dari si pembelinya. Terus ditambahin diskon, terus catatnya pengurangan pada account receivable. Tuh. Ini 48.000 karena 50.000 dikurangi 2.000. Udah. Silakan yang menjelaskan learning objective 2. Chapter ke-8 saya untuk menjelaskan bagian 2-nya. Ya, learning objective 2. Describe how all companies value account receivable and record their disposition. Penilaian piutang usaha atau account receivable. Menilai piutang usaha, aktiva lancar, penilaian atau nilai realisasi bersih. Untuk piutang tak tertagihnya ada sales on account, raise possibility of accounts not being collected, atau penjualan di akun meningkat kemungkinan akun tidak sedang dikumpulkan, penjual mencatat kerugian, atau seller records loss the result from extending credit as bad debt expense. Penjual mencatat kerugian akibat perpanjangan kredit sebagai beban hutang buruk. Untuk account for account uncollectible accounts, direct write-off methods. Metode penghapusan langsung. Pertama, tidak ada kecocokan pengeluaran dengan pendapatan. Keduanya, receivable not stated at net realizable value. Piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih. Ketiganya, not acceptable for financial reporting purpose. Tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode tunjangan, ada pencocokan pengeluaran yang lebih baik dengan pendapatan. Piutang dinyatakan pada nilai realisasi tunai atau bersih, diperlukan untuk tujuan pelaporan keuangan. Ini contohnya, valuing account receivable, how are these account present on the balance sheet? Bagaimana cara penempatan atau presentasi dalam balance sheet-nya? Bisa dipelajari. Ya, untuk allowance method for uncollectible accounts atau metode penyisihan untuk akun tidak tertagih. Untuk yang pertamanya, perusahaan memperkirakan akun yang tidak dapat ditagih piutang.
Untuk keduanya, beban piutang tak terdagih dan penyisihan kredit untuk akun ragu atau akun kontra aset. Untuk tiganya, perusahaan mendebit penyisihan piutang tak tertagih dan kredit piutang usaha pada saat itu akun tertentu dihapuskan sebagai tidak tertagih. Ini untuk recording estimate, uncollectables, some furniture has credit, bisa dipelajari juga. Untuk estimating the allowance, bagian 1 dari keempat, atau estimasi tunjangan, ini seringkali perusahaan memperkirakan penyisihan sebagai sebuah presentasi piutang yang belum tertagih. Untuk dasar presentasi piutangnya, manajemen menetapkan hubungan presentasi antara jumlah piutang dan kerugian yang diharapkan dari akun yang tidak tertagih. Dan keduanya ada jumlah beban piutang tertagih yang harus dicatat, perbedaan antara saldo yang dibutuhkan dan yang ada saldo dalam akun penyisihan. Ini estimating the allowance, account receivable aging schedule-nya. Ini ilustrasinya. Dan ada lagi untuk disposing of account receivable. Untuk perusahaan menjual piutang karena 2 alasan utama. Pertama, piutang mungkin satu-satunya sumber yang masuk akan tunai. Yang keduanya, penagihan dan pengumpulan seringkali memakan waktu dan mahal. Untuk bagian keduanya, penjualan piutang ke suatu faktor. Perusahaan keuangan atau bank, beli piutang dari bisnis dan kemudian kumpulkan pembayaran langsung dari pelanggan. Kemudian biasanya membebankan komisi kepada perusahaan menjual piutang dan biayanya berkisar dari 1% hingga 3% dari piutang yang dibeli. Ini sale of receivable to a factor. Terus disposing of account receivable bagian 3-nya mengatur piutang usaha, penjualan kartu kredit nasional. Untuk pengecer membayar kepada penerbit kartu biaya 2 hingga 4% dari faktur harga. Tercatat sama dengan penjualan tunai. Keuntungan bagi pengecer, ada penerbit melakukan penyelidikan kredit pelanggan, penerbit mengelola akun pelanggan, penerbit melakukan penagihan dan menyerap kerugian, terima uang tunai lebih cepat. Itu yang di bagian 2. Selanjutnya ada penjelasan dan soalnya itu bisa dipelajari. Terima kasih. Kita lanjut. Udah bisa belum nih? Udah bisa belum? Udah. Nah, kita lanjut ke learning objective 3 tentang explain how company recognize value and dispose of not receivable, atau perusahaan mengenal nilai dan membuat wesel tagih. Kita ke not receivable atau wesel tagih. Pengertiannya adalah merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Wesel tagih ini disebut dokumen piutang. Wesel tagih dapat digunakan ketika dalam pelunasan piutang. Wesel tagih ada 2, untuk paye atau pembayar disebut dengan wesel tagih, atau untuk pembuat disebut dengan wesel bayar. Untuk menentukan jatuh temponya itu, 1 on demand atau sesuai permintaan atau perjanjian di antara kedua belah pihak. Lalu
pada tanggal yang ditentukan. Jadi kalau misalkan si pembuat dan yang menghutang atau pembayar menentukan tanggal segini dan setuju, maka bisa dibuatkan tanggal jatuh temponya sesuai tanggal tersebut. Atau pada akhir periode waktu yang ditentukan. Untuk NT-nya itu ada bulan sama hari. Jadi nggak harus per bulan. Misalkan wesel tagihnya berlaku cuma beberapa hari juga bisa. Lalu ada recognized not receivable. Ini ada contohnya. Di sini ada Calhoun. Dia 1000 apa nih? 1000 mata uang asing ya. Terus ada pound sterling ya. Pada tanggal 1 Mei diterima wesel tagih 1000 dan jurnalnya ada not receivable diterima 1000 dan account receivable berkurang 1000. Lalu ada menilai catatan wesel tagih. Melaporkan di sini tujuannya adalah melaporkan piutang jangka pendek pada kas, lalu estimasi nilai kredit macet. Jadi untuk debitur yang kreditnya macet, dan tunjangan yang mirip dengan piutang. Untuk disposing not receivable atau menghapus atau pelunasan, bisa dilakukan dengan not may be held, disimpan hingga jatuh tempo. Jadi misalkan udah ada uangnya, tapi misalkan harus nunggu jatuh tempo dulu baru bayar, itu bisa. Jadi nanti piutangnya lunas. Lalu untuk pembuat dan pembayar harus melakukan penyesuaian. Jadi kalau misalkan udah lunas, pembuat sama pembayarnya ini harus ada buat jurnal penyesuaiannya gitu. Jadi misalkan jangan sampai kelupaan kalau misalkan piutangnya ini udah terbayarkan. Terus untuk membayar konvensi menjadi uang tunai dengan menjual nota piutang. Jadi nota wesel tagih ini bisa dijual belikan gitu dengan pakai uang tunai. Nah, di sini ada ilustrasinya. Honor of not receivable. Ilustrasinya bisa sambil dilihat. Ada banyak. Account receivable. Ada langkah-langkahnya ya. Ini kayak contoh jurnalnya, misalkan perusahaan Hailey 1 November tidak bisa membayar hutangnya dengan jangka yang ditentukan. Nah, nanti dia kena dendanya gitu. Ada dendanya. Oke, sekian penjelasannya. Bisa lanjut ke learning objektif 4. Terima kasih. Selanjutnya, learning objektif 4. Menjelaskan pernyataan presentasi, kayak presentasi pernyataan atau laporan keuangan gitu, sama menganalisis piutang. Pertama itu presentasi dan analisis. Presentasi, ada pelaporan yaitu Statement of Financial Position. Ini laporan posisi keuangan. Itu untuk mengidentifikasi pada statement kah atau pada notes kah setiap jenis utama dari receivable, kayak yang tadi account receivable, not receivable, atau ada receivable. Terus mencatat atau melaporkan
short term receivable atau piutang jangka pendek sebagai aset lancar. Melaporkan baik receivable kotor atau jumlah kotor dari piutang dan penyisian piutang pada akun yang meragukan. Jadi setiap ada receivable atau piutang itu pasti setiap perusahaan menyisihkan atau allowance for doubtful account pada akun-akun yang diyakini dapat gagal bayar gitu. Yang kedua itu ada income statement atau laporan laba rugi. Melaporkan bad debt expense atau hutang tak tertagih, dan service charge expense atau pengeluaran biaya jasa gitu dalam pengeluaran operasional. Terus melaporkan interest revenue atau pendapatan bunga pada other income dan expense pada dalam non-operational section. Jadi ini bagian-bagian pelaporannya dalam income statement. Untuk analis ini ada ilustrasinya dari Lenovo Group mempunyai net sales 38.707 juta dolar dalam setahun. Dia mempunyai akun receivable mula-mula 2.885 juta dolar. Pada ending balance-nya itu 3.171 juta. Asumsikan Lenovo menjual semuanya pada kredit. Perputaran account receivable-nya dapat dilihat. Ini net sale kreditnya 38.707. Ini average net account receivable-nya. Jadi beginning ditambah ending dibagi 2. Total perputarannya ada 12,8 kali. Ini juga total turnover-nya ini dalam setahun, dalam sehari maksudnya. Ini diasumsikan setahun itu 365 hari dibagi sama account receivable turnover yang tadi 12,8. Jadi rata-rata penagihan periode dalam harinya 28,5 hari. Tuh, ini latihan ya, bisa dicoba sendiri kayak contoh yang di atas. Sudah demikian presentasi dari kami. Terima kasih.